Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube aku, yaitu Fahri Amatullah. Dalam video hari ini adalah video vlog kereta api. Aku akan memulainya dari kota Semarang, lebih tepatnya dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Namun pada awalnya di kota Semarang ini pada saat ini sedang dilanda hujan ringan, hujan tipis-tipis gitu ya. Jadi semua lantai dan jalanan itu basah dan gerimis. Dan pada hari ini aku berkesempatan untuk naik kereta api Argo Semarang yang miliknya Daop 4 Semarang, yaitu kereta api Argo Muria. Argo Muria adalah kereta api yang diluncurkan oleh Daop 4 Semarang dan PT Kereta Api Indonesia yang memiliki start awalnya atau start terminusnya dari kota Semarang menuju kota Jakarta ataupun sebaliknya. Hari ini aku akan naik di kelas eksekutif secara full trip sampai dengan ke Jakarta. Bagaimana perjalanan aku sampai ke Jakarta? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi ini cuacanya agak mendung ya, juga lagi gerimis-gerimis ringan. Nah, jadi aku mau cerita, di kota Semarang ini ada dua stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api. Yang pertama ada stasiun Semarang Tawang Bang Jateng untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi seperti eksekutif, Argo, dan kelas yang lebih tinggi di atasnya seperti luxury, priority, dan lain-lain. Lalu ada lagi stasiun Semarang Poncol yang melayani pemberangkatan kereta kelas ekonomi. Jadi kayak Matarmaja, Airlangga itu pasti di stasiun Semarang Poncol. Dan untuk kondisi terkini, stasiun Semarang Tawang belum terlalu ramai ya, karena ini memang hari ini bertepatan dengan hari bulan suci Ramadan, yaitu hari kedua puasa. Jadi ini kondisi belum terlalu ramai. Mungkin ramainya itu nanti di pertengahan hingga akhir bulan puasa ya, menjelang lebaran. Oke, jadi kita langsung saja yuk masuk ke dalam, kita cus boarding. Jadi di stasiun Semarang Tawang ini melayani dua sistem boarding gate, ada yang manual menggunakan identitas KTP dan ada yang face recognition. Kita coba ya pakai face recognition yang scan muka. Oh ya, sudah bisa. Teman-teman, yang ada di jalur 1 stasiun Semarang ini adalah rangkaian kereta api Harina yang memiliki jadwal baru ya, keberangkatan khusus pagi hari dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk stand formasinya di paling belakang ini ada premium 1 karena dia berputar haluan lokomotif ya di Cikampek menuju ke arah depan. Oke, kita lihat nanti Argo Muria mungkin disiapkan di jalur 4, kalau enggak jalur 3. Oke teman-teman, ini ada langsiran kereta api Argo Muria. Jadi dilangsir ya, tadi taruh di kursi 4 jalur 4, sekarang ditaruh di jalur 3 untuk akses para guna penumpang yang ingin naik kereta api Argo Muria. Masih tersedia Harina, persiapan yang akan diberangkatkan menuju Surabaya Pasar Turi. Dan ini langsiran kereta api Argo Muria. Kita lihat lokomotif dinasnya ya. Lokomotif dinasnya CC206 1376 milik Depo Induk Cipinang. Jadi untuk stand formasinya di paling depan itu adalah lokomotif, lalu ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah. Habis itu langsung ada kereta makan, lalu dilanjut dengan eksekutif 6, 7, 8 sampai dengan 9, dan yang paling belakang adalah kereta api pembangkit. Ya, Harina diberangkatkan menuju Surabaya Pasar Turi pada pukul 16.30. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Aku duduk di eksekutif 8.
8C8D. Welcome to kereta api Argo Muria menggunakan eksekutif new image. Ya, itu dia. Oke teman-teman, saat ini kereta api Argo Muria sudah tersedia di jalur 4 stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Akan diberangkatkan pada pukul 17.00 menempuh waktu perjalanan sekitar 5 jam 10 menit kalau tidak salah menuju kota Jakarta, dan diperkirakan akan nyampe di kota Jakarta itu pada pukul 22.10 menit. Untuk okupansinya, aku lihat yang berangkat dari Semarang ini belum terlalu ramai ya, tapi mungkin nanti kita akan tambah penumpang lagi di stasiun pemberhentian setelah berikutnya ya. Dan bisa dibilang kereta api Argo Muria ini merupakan kereta api langganan bagi warga Semarang. Ada satu teman ciri khasnya, yaitu kereta api Argo Sindoro. Dan kereta api Argo Muria juga menggunakan rangkaian yang sama persis seperti kereta api Argo Sindoro, menggunakan eksekutif new image. Dan dalam stand formasinya ini full rangkaian kelas eksekutif ya, milik Dipo Induk Semarang Poncol semua pastinya. Untuk pemberhentian kereta api Argo Muria, diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, akan berhenti di stasiun Pekalongan, lalu di stasiun Tegal, di stasiun Cirebonnya ke Jaksan ya, lalu akan langsung bablas menuju ke Bekasi, Jatinegara, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Dan bila sudah sampai Gambir nanti akan langsung tektok balik menuju ke Semarang dengan pemberhentian yang sama. Diberangkatkan pada pukul 22.40, diperkirakan akan nyampe Semarang pada pukul 4 pagi kalau tidak salah ya. Jadi bisa dibilang kereta api yang start mulanya dari Semarang di GPK 2025 ini digeber semua, diforsir semua, dan dipercepat semua untuk balik tektok pulang pergi. Jadi memang bekerja keras sekali ya kereta api Argo Semarangan ini. Oke teman-teman, kita lihat dulu sarana kereta Argo Muria Eksekutif 8. Ini K1 01703. K1 kereta eksekutif 0 tanpa penggerak atau sterik lokomotif, 17 tahun pembuatan dinas di 2017, nomor urut 3 milik Depo Induk Semarang Poncol. Lalu sebelah situ ada CTS, itu tegangan statis pembangkit kerangkaian. Lalu ada BK nya berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton. Ada MD mulai dinas, P48 MRI perawatan 4 tahunan di Balai Manggarai, P24 YAD adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang, dan di sebelah sana itu ada tabel percondengan bahwa sebagai bukti rangkaian ini telah dimodifikasi baik itu dari segi interior maupun eksteriornya. Dan ini adalah kode trademark kereta api Argo Muria Eksekutif 8. Trademarknya udah pasti F ya, bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 berat kosongnya, sorry bukan berat kosong, 44 berat maksimal rangkaian ini 44 ton. Menggunakan jenis bogi rodanya, yaitu menggunakan jenis bogi roda K10. Namun memang pada halnya kereta api Argo Muria ini bertrademark F, dan itu sudah menyesuaikan dengan kecepatan aslinya. Memang kereta api Argo Muria ini boleh digeber sampai dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Maka karena itulah kereta api Semarang akan direncanakan pulang pergi terus-menerus atau diforsir, dipekerja keraskan untuk daya antusias masyarakat di GPK 2025 nih yang diberlakukan oleh PT KAI. Dan untuk sambungan rangkaian di sini masih menggunakan sambungan karet ya, artinya air hujan masih bisa masuk ke dalam dan juga tidak terlalu kedap suara. Lalu di sebelah sini ada koplernya, itu yang lumayan besar. Lalu ada rantai juga penghubung antar rangkaian, ada kabel-kabel untuk penghubung jalur udara dan aliran listrik juga ya. Ya pokoknya ini untuk sambungan dan antar satu gerbong ke gerbong yang lainnya. Untuk interior dan fasilitasnya, yang pertama di sini kita mendapatkan kantung kecil untuk menaruh barang, ada waste bag untuk membuang sampah. Ini menggunakan yang lebih ramah lingkungan ya, menggunakan kertas. Lalu ada footrest di bawah sini yang bisa kita atur. Nah, ini dia. Di sebelah sini ada cup holder, ada 2 untuk menaruh minuman atau tupperware gitu ya. Di bawahnya stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, laptop ataupun tablet. Ada tombol reclining untuk mengatur sandaran kursi, dan di sebelah sini bila kita tarik ada meja lipat kecil yang bisa kalian gunakan untuk bekerja ataupun makan. Beban maksimalnya 3 kg kalau nggak salah. Lalu di sini ada handrest pemisah tengah juga. Lalu di sini ada gantungan, dan sebelah sini ada lampu baca. Serta di atas sebelah sana ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang.
Untuk model kursinya ini menggunakan kursi tipe stainless ya, yang sudah berganti kursi. Kalau biasanya nih Image itu yang menggunakan kursi abu-abu ya. Dan ini kalau eksekutif pasti disettingnya searah laju semua, tidak ada yang duduk mundur. Nah, jadi di kereta api Argo Moria ini tersedia fasilitas toilet, ini kloset duduk, dan ini lumayan besar ya. Ini bisa dicampur untuk toilet pria ataupun toilet wanita. Sekarang kita coba masuk dulu ya. Ini pintunya menggunakan pintu geser. Cara kuncinya sebelah sini, lalu yang sebelah sini diinikan ke atas. Nah, oke, untuk interior dan fasilitasnya, yang pertama di sini ada sebuah cermin yang ukurannya lumayan besar, ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, ada tisu sebelah sini, ada tong sampah, di sini ada hand grip untuk pegangan, ada jet shower, ada tombol flash untuk membilas. Ini klosetnya tipe kloset duduk, ada pewangi ruangan sebelah sini, lalu di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, serta di sebelah sini ada jendela ya, bisa dibuka ya. Kita tutup lagi aja. Oke. Overall interiornya bagus, walaupun belum dimodif, yang penting tetap bersih dan terawat dengan baik. Oke teman-teman, jadi ini yang ada di jalur berapa ini? 4, 5, 6. Jalur 6 ini adalah rangkaian kereta api kontainer atau angkutan peti kemas yang sepertinya akan menunggu keberangkatan kereta api Argo Moria. Karena memang rencananya kereta api Argo Moria itu akan menyusul kereta api kontainer juga di stasiun depannya, yaitu stasiun Semarang Poncol. Namun pada halnya karena jarak stasiun Semarang Poncol dan Semarang Tawang itu berdekatan, mungkin kereta api peti kemas atau kontainer ini bakal disusul langsung di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng saja ya. Ini mungkin dari Surabaya ke Jakarta ya. Biasanya kalau kontainer memang dari Kalimas Surabaya menuju ke Tanjung Priuk Jakarta. Oke teman-teman, sekarang itu pada pukul 16:49 atau sekiranya 11 menit lagi kereta api Argo Moria akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju stasiun tujuan akhirnya, yaitu stasiun Gambir. Kita akan menempuh 5 jam perjalanan menuju ke Jakarta. Jadi kita langsung masuk saja ya ke eksekutif 8. Oke, kita tunggu keberangkatan, kita lihat dari kursi kita untuk proses pemberangkatannya, dan kita pulang menuju ke kota Jakarta. Yuk, tepat pada waktunya pukul 17.00. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat dari kota Semarang. Untuk pemberhentian selanjutnya, kereta api Argo Moria akan berhenti di stasiun Pekalongan. Sampai jumpa lagi kota Semarang.
kita stasiun Semarang Poncol pada pukul 17.03. Kita menyusul kereta api Kaligung ya, yang tujuannya Tegal. Dan di sebelah sana itu masuk rangkaian kereta Air Langga dari Jakarta menuju Surabaya, yang mungkin persiapan akan disusul oleh kereta api Argo Merbabu ya. Oke, kita udah mulai tancap gas ya. Oke teman-teman, tepat pada waktunya pada pukul 17.00 kereta api Argo Moria telah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai dengan ke Jakarta. Untuk dari segi okupansi, untuk berangkat dari Semarang ini masih belum terlalu ramai penumpang ya di eksekutif 8. Tapi mungkin nanti di stasiun pemberhentian berikutnya seperti Pekalongan, Tegal, dan juga Cirebon mungkin akan naik penumpang lagi untuk memenuhi rangkaian kereta api Argo Moria khususnya di eksekutif 8 dan mungkin juga di eksekutif depan-depannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9 ya. Oke teman-teman, untuk jalur antara Semarang hingga Pekalongan ini ada salah satu pemandangan indah, yaitu warisan PT Kereta Api Indonesia, yaitu Pantai Utara Jawa, atau mungkin kalau tidak salah nama pantai itu Pantai Jodo ya. Nah, tadi kita sudah melintas stasiun Uleri dan mungkin sesaat lagi kita akan menikmati panorama indah dari pemandangan yang kita dapat di kereta api Argo Moria ini, yaitu Pantai Utara Jawa. Ayo kita nikmati bareng-bareng.
Nah, teman-teman, yang di sana itu adalah jalur tol Trans Jawa yang menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota Semarang. Jadi itu jalan tol ya, itu banyak banyak mobil-mobil juga truk-truk besar pada lewat jalur tol situ ya. Ya, pada pukul kok mati. Gula batunya dicampur di sana sama. Ih, Campur. 17:56 kereta api Argo Muria telah tiba di stasiun Pekalongan. Stasiun pemberhentian pertama setelah keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Ini masih panas. Makasih, selamat menikmati. Waktu berbuka puasa telah tiba. Bagi Anda yang akan berbuka puasa, Anda dapat membeli makanan di restorasi kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang itu waktu menunjukkan pada pukul 18:13 atau waktu di mana wilayah Pekalongan hingga Pemalang nanti sudah memasuki waktu berbuka puasa. Nah, ini adalah hari kedua di bulan suci Ramadan, jadi hari kedua puasa. Jadi untuk menu berbuka hari ini aku sudah memesan yaitu bakso enak. Ini harganya 28.000 ya. Jadi untuk satu porsinya kita buka dulu ya. Oh, panas banget nih, masih ngebul. Jadi untuk satu porsinya kita dapat 3 porsi bakso, 1 tahu, ada bawang goreng, ada kuah dan juga ada mie-nya harusnya di bawahnya. Serta ada saus pelengkap, kecap juga. Nah, ada saus, sambal, kecap juga, serta ini alat makannya. Oke, aku buka puasa dulu ya. Hehe. Saat lagi, kita akan tiba di stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ya, pada pukul 18:39 kita telah tiba di stasiun Tegal. Berangkatkan kembali dari stasiun Tegal pada pukul 18:44. Dan di sini kita menyusul kereta ekonomi Matarmaja dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ya memang kelas dan nomor kereta api Matarmaja ini lebih besar ya dibandingkan kereta api Argo Muria, makanya mereka harus mengalah dan rel disusul di stasiun Tegal.
Ini full ekonomi ya mereka. Yang tadi kita ketemu di stasiun Semarang Tawang, yang tadi kita rekam itu, dia melintas langsung karena dia berhentinya di stasiun Semarang Poncol. Dan ini dia lokomotifnya menggunakan chassis 2018307. Dan setelah Argo Muria melintas langsung stasiun Brebes, kereta api Matarmaja baru bisa akan diberangkatkan dari stasiun Tegal. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Terima kasih. Ya, pada pukul 19:30 kita telah tiba di stasiun Cirebon. Yang di sana adalah Cirebon Fakultatif ya, rangkaian Idul Ranggajati. Dan yang ini kereta apa ini? Sebentar, New Generation. Oh, Bima. Ini kereta api Bima. Iya bener, kereta api Bima. Soalnya menggunakan eksekutif New Generation. Itu ada tulisannya Bima. Oke. Ya, selamat datang di stasiun Cirebon. Ini adalah stasiun Cirebon yang biasa disebut dengan Kejaksan. Kenapa disebut Kejaksan? Karena kereta api ini berada di wilayah Kejaksan, khususnya kota Cirebon. Dan stasiun Cirebon ini menjadi pemberangkatan kereta api kelas tinggi ya, seperti kelas Argo, Eksekutif, Luxury, Panoramik, Priority, Imperial, sampai dengan kompartemen sekalipun. Dan kereta api dari Gambir biasanya itu banyak berhentinya di stasiun Cirebon. Malah semua kereta dari Gambir itu berhenti di stasiun Cirebon. Cuma ada beberapa kereta api dari Pasar Senen yang masih berhenti di stasiun Cirebon. Dan di kota Cirebon ini juga ada dua percabangan. Yang tadi yang kita lewati di stasiun Cirebon Perujakan itu adalah percabangan dari arah Semarang, dari arah utara. Kita lurus gitu ya. Tadi di sebelah juga itu ada juga percabangan dari arah lintas tengah, lintas Purwokerto. Jadi memang kota Cirebon ini banyak dilalui lalang oleh kereta api Indonesia ya, karena penghubung antara jalur utara dan jalur selatan akan bergabung dengan jalur Pantura, yaitu Cirebon sampai dengan ke Jakarta nanti. Di kota Cirebon ini kondisinya hujan ya, jadi agak gerimis ringan gitu. Ini kereta api Bima persiapan akan diberangkatkan. Kita juga kayaknya nggak lama-lama di sini. Persiapan akan diberangkatkan menuju kota Jakarta. Pada pukul 19:37 kita berangkat stasiun Cirebon. Nah, dari stasiun Cirebon ini kita bakalan langsung bablas menuju pemberhentiannya, yaitu stasiun Bekasi. Dan memang perjalanan kereta api Argo Muria ini 80% pemandangan malam dan 20% pemandangan sore. Jadi tadi dari Semarang ke Pekalongan kita dapat pemandangan sore, sunset gitu ya.
dan dari Pekalongan hingga Gambir nanti kita bakal mendapatkan pemandangan malam, yaitu pemandangan gelap ya. Oke, kita nikmati saja perjalanan kita naik kereta api Argo Muria. Oke teman-teman, sekarang aku mau cerita dikit ke teman-teman, berapa sih harga tiket naik kereta api Argo Muria ini. Nah, yang aku tahu ya, untuk harga tiket kereta api Argo Muria ini dibagi antara dua flat, yaitu tarif parsial dan juga tarif full trip ya. Untuk tarif full tripnya itu dari Jakarta ke Semarang ataupun sebaliknya ada di angka 350.000 sampai dengan 450.000 kalau tidak salah. Dan kalau tarif parsialnya mungkin itu ada di angka 200-an sekian hingga 300-an sekian mungkin ya. Nah, untuk tarif full trip itu berlaku dari Jakarta ke Semarang ataupun sebaliknya, dan tarif parsial itu mungkin berlaku dari ya Jakarta Cirebon atau Cirebon Pekalongan atau enggak Pekalongan ke Semarang. Nah, tapi kalau menurut aku ya dari Cirebon ke Semarang kalian bisa memanfaatkan metode yang lebih murah, yaitu menggunakan tarif khusus ya. Aku nggak tahu harga pasnya itu berapa, tapi setahu aku ada kok Cirebon Semarang itu menggunakan tarif khusus dan pasti harganya lebih murah. Nah, kira-kira untuk harga segitu menurut aku ya udah dapat kelas eksekutif, namun eksekutifnya masih menggunakan eksekutif new image ya, 50-50 sih ya. Ada dapat untungnya kita dapat eksekutif, tapi eksekutif yang digunakan itu juga belum bisa dibilang nyaman ya. Ini juga masih terlihat kan agak bergoyang-goyang gitu ya, gemblodok. Nah, jadi mempunyai nilai minus dan plus lah ya harga segitu. Nah, harga ini juga berlaku dengan teman sekarirnya ya, yaitu Argo Sindoro. Nah, Argo Sindoro juga memiliki tarif yang sama dengan kereta api Argo Muria, karena memang relasinya pun sama dari Jakarta ke Semarang ataupun sebaliknya. Teman-teman, untuk pola operasi kereta api Argo Muria ini lumayan diforsir banget ya. Kayaknya menurut aku rangkaian seperti ini pasti capek ya, karena memang di GAPK 2025 ini kereta api Semarang semua itu diforsir mengalami peningkatan kecepatan dan dipaksa untuk pulang pergi semua. Jadi kereta api Semarang itu pada ngebut-ngebut semua ya. Jadi misalnya tadi pagi kereta api Argo Muria itu berangkat dari Gambir jam 7 pagi, nyampe Semarang itu sekitar jam 12 atau jam 1 ya. Lalu jam 5-nya sore itu udah balik lagi ke Jakarta, nyampe jam 10, dan nanti langsung tektok balik lagi ke Semarang, berangkat jam 11 kalau tidak salah, 11 kurang 20 menit, nyampe Semarang sekitar kurang lebih jam 4 pagi. Dan nyampe Semarang besok langsung menjadi kereta api Argo Sindoro yang keberangkatannya pada pukul jam 7 pagi kalau tidak salah, nyampe Jakarta sekitar jam 12. Lalu sorenya jam setengah 5 langsung dibalik lagi menjadi kereta api Argo Sindoro yang keberangkatan menuju ke Semarang. Nah, dari Semarang pun dia tektok langsung balik kembali menuju ke Jakarta. Keberangkatannya kalau tidak salah pukul jam 10 malam, sampai Jakarta kurang lebih jam 3 pagi. Dan di Jakarta itu memiliki rentang waktu istirahat yang tidak cukup memadai dengan pola operasinya seperti itu ya. Kurang lebih hanya 3 jam dengan pola operasi 6 kali PP Semarang, bayangin. Dan yang aku lanjut ya, dari Argo Sindoro tiba di Gambir, dia langsung kembali lagi menjadi Argo Muria, keberangkatan jam 7 pagi yang nyampe Semarang jam 12. Nah, kira-kira seperti itu pola operasi kereta api Argo Muria sekaligus kereta api Argo Sindoro. Memang di GAPK 2025 ini lebih capek lagi, lebih diforsir lagi setiap rangkaian, dan memang semua kereta sekarang itu lebih banyak lagi jadwalnya, dan pastinya seluruh kereta itu kecepatannya bertambah, dan pastinya setiap rangkaian itu pasti capek ya. Aku jadi kasihan gitu ya sama rangkaian kayak gini, udah bisa dibilang gemlodak gitu ya, peredamnya kurang, dan masih diforsir dengan kecepatan tinggi, dan diforsir juga dengan perjalanan pulang pergi yang jadwalnya itu lumayan banyak, 3 kali Argo Muria, 3 kali Argo Sindoro. Wah,
nggak kebayang sih capeknya gimana. Memang sih ya ini aturan dari PT KAI-nya, tapi ya kita sebagai penumpang hanya bisa mengikuti dan menuruti saja ya. Ya semoga ada penambahan transit bukannya untuk Argo Muria Argo Sindoro biar tidak terlalu capek gitu. Kalau transitnya 1-2 aja itu kan capek ya. Tapi kalau misalnya ada transit baru, misalnya dapat new generation atau enggak stainless steel gitu ya, dengan pola transit yang memadai jumlah lebih banyak, nah itu mungkin jadi opsi yang lumayan bagus ya, pilihan yang lumayan bagus untuk mengakomodir daya supply pencapaian rangkaian untuk jadi tidak berpengaruh setiap perjalanan ya. Karena kalau misalnya rangkaian tidak cukup dengan istirahat yang maksimal, itu juga bisa berpengaruh di perjalanan. Jadi kita harus tetap waspada ya. Oke, semoga kedepannya ada penambahan transit atau enggak perubahan sarana gitu ya. Kereta api Argo Muria atau enggak Argo Sindoro menjadi K1 stainless steel atau enggak K1 stainless steel new generation. Yaps. 21:01. Kita memasuki area Daop 1 Jakarta. Oke, selamat datang di wilayah Cikampek. Kita bertemu dengan percabangan dari arah Bandung. Nah, di Cikampek ini udah pasti kalau suasana kereta lalu lalang lebih ramai lagi karena udah proses bertemunya kereta dari jalur utara, selatan, tengah, pantura, dan juga dari jalur Bandung ya. Semua bertemu di sini, pasti lebih ramai lagi. Oke, kita melintas stasiun Cikampek pada pukul 21:02. Stasiun Cikampek juga menjadi kereta pemberangkatan kereta api terminus khususnya untuk kereta lokal ya, seperti Jatiluhur yang memiliki relasi dari stasiun Cikampek menuju stasiun Cikarang. Ini dia stasiun Cikampek. Gak kerasa ya, tadi kayaknya baru berangkat Semarang tiba-tiba udah Cikampek aja. Cepet banget sih, ngebut terus emang kereta Argo Muria ini. Dan setahu aku setelah Cikampek ini nanti Argo Muria juga diperbolehkan untuk ngebut lagi ya sampai dengan Cikarang nanti kalau nggak tidak salah. Oke, kurang lebih perjalanan masih ada 1 jam. Kita lanjut sampai Gambir ya. Hehe. Teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Argo Muria telah melintas langsung di stasiun Cikarang. Nah, setelah Cikarang ini aku akan langsung menarik kesimpulan dan pesan apa saja yang bisa aku sampaikan mengenai naik kereta api Argo Muria pada hari ini, tanggal 2 Maret 2025. Nah, untuk kereta api Argo Muria adalah kereta api andalan warga Semarang ataupun warga Jakarta yang ingin berpergian dari kota tersebut. Kereta api Argo Muria memiliki teman yang memiliki ciri khas tersendiri yang paling sama, yaitu kereta api Argo Sindoro. Nah, untuk rangkaiannya pun itu sama, menggunakan eksekutif new image. Nah, dari segi rangkaian menurut aku ini kesan nyamannya masih kurang, walaupun ini bisa dibilang standar eksekutif, tapi menurut aku masih agak kurang. Karena kenapa? Menurut aku dari segi peredam suara eksekutif new image ini masih kurang, masih harus diperbaiki lagi. Lalu dari segi guncangan juga menurut aku masih kurang mulus gitu ya, masih bisa ditingkatkan lagi. Namun dari segi pendingin ruangan dan keempukan kursi itu nyaman banget. AC-nya dari tadi tidak bikin aku kepanasan ataupun tidak bikin aku kedinginan, jadi normal ya, standar. Lalu dari segi kursi new image ini sudah terkenal dengan keempukan kursinya yang sangat bagus ya. Jadi memang kursi new image kalau bisa dibilang adalah standar kursi yang paling empuk di Indonesia saat ini, mengalahkan stainless steel generasi pertama dan juga stainless steel new generation yang atau yang biasa sebut stainless steel generasi kedua. Nah, lalu apa lagi ya? Dari segi kecepatan menurut aku sudah bagus. Kereta api di Indonesia sekarang rata-rata sudah dipercepat semua menjadi 120 km per jam. Jadi tidak ada lagi namanya itu jalan pelan ataupun nyantai gitu ya. Nah, kecuali kereta ekonomi ya. Kalau kereta ekonomi sepertinya masih dipertahankan ya.
menurut aku Argo Muria ini bisa lah ya dapat sarana lebih baru lagi, minimal stainless steel lah ya, biar ada kemajuan, jangan new image terus gitu. Semarang juga kayaknya jarang banget ya dapat stainless steel, seringnya kayak new image doang gitu. Oke, semoga Argo Muria segera dapat sarana baru ya, yaitu stainless steel generasi pertama lah minimal ya, biar kesan nyamannya itu lebih dapat lagi, karena kalau stainless steel itu udah dapat lah ya kesan nyamannya. Oke, kira-kira segitu kesan dan kesimpulan aku mengenai naik kereta api Argo Muria. Pesan aku yang tadi ya, semoga Argo Muria segera mendapatkan sarana yang lebih baru ya, karena sudah sewajarnya kereta api Argo Muria itu mendapatkan sarana lebih baru dengan waktu dan kecepatan yang dipacu hingga 120 km per jam. Oke, semoga kedepannya Argo Muria dapat sarana lebih baru ya. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu kesan dan kesimpulan aku naik kereta api Argo Muria pada hari ini. Kita nikmati sisa-sisa perjalanan kita sampai dengan ke Gambir. Oke, pada pukul 21:43 kita telah tiba di stasiun Bekasi. Wah, ada kereta langsung. Wah, ini kereta api Taksaka dari stasiun Gambir tujuan Jogja. Hehe. Menggunakan eksekutif New Generation dan Luxury New Generation. Dan stasiun Bekasi ini menjadi terminus untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api KRL ya. Dan juga untuk stasiun Bekasi ini banyak sekali melayani pemberhentian dan pemberangkatan kereta api jarak jauh ya, bahkan sekelas Java Priority, Argo Semeru Kompartemen, lalu ada juga kereta api panoramik itu bahkan berhenti di stasiun Bekasi. Di sini kita nggak lama-lama, mungkin sekitar 2-3 menit aja. Dan setelah itu kita akan diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Ya, pada pukul 21:59. Ini telat ya kayaknya, telat 4 menit. Kita tiba di stasiun Jatinegara. Kayaknya di sini nggak bakal lama-lama kita karena udah telat dan nanti akan segera diberangkatkan kembali untuk menuju tujuan akhirnya yaitu stasiun Gambir. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, kita telah tiba di stasiun Gambir pada pukul 22:02. Terlambat 2 menit, gak apa-apa lah ya. Oke, welcome to Gambir. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video aku naik kereta api Argo Muria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dari stasiun Gambir, Kota Jakarta.